Shalom sahabat STMJ yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Kamis 22 Juni bersama saya Brawara Giantarta dari Paroki Katedral Kristus Raja. Bacaan hari ini diambil dari 2 Korintus 11 ayat 1-11 dan ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan ular itu dengan kelicikannya. Ayat ini sungguh berkesan bagi saya karena saya menyadari bahwa iblis selalu berusaha untuk masuk ke dalam pemikiran kita dengan berbagai cara agar kita menjadi ragu terhadap apa yang kita lakukan di dalam pelayanan. Pengalaman ini pernah saya alami pada saat pertama kali mendampingi anak muda dalam pelayanan sebagai pemusik. Pada saat itu ada 2 anak yang saya dampingi dalam pelayanan, dan dari situ saya mulai berpikir untuk bisa melibatkan lebih banyak anak muda di dalam pelayanan. Awalnya semua berjalan dengan baik, dan ada beberapa anak muda yang kemudian terlibat dan membentuk tim pujian. Pada saat tim pujian anak muda ini mulai terbentuk dan mulai melayani di beberapa kegiatan online karena saat itu masih dalam situasi pandemi. Saat itulah iblis mulai mencoba mempengaruhi saya melalui orang-orang di sekitar saya. Karena saat itu iblis tidak suka jika ada tim pujian anak muda yang kemudian muncul untuk menjadi pelayan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa percuma saja memberi pendampingan kepada anak muda karena nanti hasilnya bukan kita yang menikmati. Ada juga yang berkata bahwa saya membuang-buang waktu hanya untuk mengurusi anak muda karena mereka pasti akan pergi. Saya sempat terpengaruh dengan perkataan orang-orang tersebut. Namun saya bersyukur karena Tuhan telah melibatkan saya dalam sebuah komunitas rohani yang baik saat masa pandemi. Saat itu saya bersama komunitas rutin melakukan pujian penyembahan bersama dan bersama-sama memfasilitasi kegiatan-kegiatan online anak muda. Dari situlah kemudian saya bisa untuk tetap fokus pada pelayanan anak muda untuk terus mengarahkan mereka pada Kristus. Meskipun demikian, iblis tidak akan menyerah begitu saja dengan terus merasuki pikiran saya untuk menyerah dalam mendampingi anak muda. Pada saat sebagian besar anak kemudian keluar kota untuk bekerja atau melanjutkan studi, saya diingatkan kembali dengan kata-kata orang-orang di sekitar saya bahwa apa yang saya lakukan sia-sia. Kebetulan saat itu juga kegiatan online anak muda semakin sedikit karena peminatnya semakin menurun. Semangat saya saat itu sudah sangat menurun, namun saat itulah kemudian Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saat masa pandemi berakhir, saya mulai terlibat dalam beberapa kegiatan offline. Dan dari situlah kemudian saya mulai dipertemukan dengan beberapa anak muda yang kemudian bersedia untuk bergabung dengan tim pujian anak muda. Dari situlah saya kembali semangat untuk terus mendampingi anak muda. Dan saat saya kembali fokus untuk mendampingi anak muda, begitu banyak jalan yang Tuhan bukakan, sehingga komunitas anak muda akhirnya bisa terbentuk. Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat sebagai pendamping untuk bekerja sama dengan saya. Dan juga Tuhan mengirimkan anak-anak muda dengan potensi yang luar biasa untuk siap dibentuk menjadi pelayan Tuhan saat ini dan di masa depan. Dan puji Tuhan, komunitas anak muda akhirnya terbentuk, dan saya berharap komunitas anak muda ini tetap berada di jalan yang benar dan terus berusaha mengajak anak muda sebanyak mungkin untuk bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh komunitas anak muda ini. Tetapi dengan terus mengandalkan penyertaan Tuhan, maka komunitas anak muda ini akan terus bertahan dan akan terus ambil bagian dalam karya keselamatan. Tentunya iblis tidak akan diam saja di dalam pelayanan anak muda ini. Oleh karena itu, kiranya komunitas anak muda ini dapat terus meneguhkan satu sama lain, sehingga di setiap anggota atau setiap anak muda yang terlibat di dalam komunitas ini tidak lagi mudah disesatkan oleh pengaruh-pengaruh jahat. Dari firman ini saya diteguhkan bahwa pada saat hidup saya berpusat pada Kristus,
pada rencana dan jalan Tuhan, maka kuasa iblis tidak dapat memengaruhi pikiran saya. Saya juga bersyukur karena Tuhan yang telah menyediakan bagi saya komunitas yang baik, yang sampai saat ini terus saling meneguhkan di dalam pelayanan. Sebagaimanapun iblis berusaha menyerang, komunitas rohani menjadi tempat yang paling tepat untuk bertahan dan saling menguatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.